Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Azahra Dwidara dari NPM 1302102000006. Saya dari program studi kedokteran hewan Mentoring 28. Di sini saya akan memaparkan salah satu tokoh muslim yang sifatnya patut diteladani oleh kita semua. Lanjut ke sini. Abu Bakar As-Siddiq bernama asli Abdullah bin Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat setia. Dia adalah khulafaur Rasyidin yang terpilih dijamin masuk surga. Tak hanya menjadi golongan orang pertama yang beriman pada Islam, Abu Bakar juga menjadi mertua bagi Nabi Muhammad SAW yang menikahi putrinya Aisyah dan menjabat sebagai khalifah pertama sepeninggal Nabi. Salah satu sifat Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita teladani adalah tidak pernah berpikir dua kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar ini sangat dihormati oleh warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah SWT, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia, rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Abu Bakar tak segan bersedekah untuk membantu penyebaran agama Islam dan membebaskan budak dengan bayaran yang tak sedikit. Pengorbanan harta, jiwa, dan raga yang diberikan Abu Bakar berhasil membuat pengikut Islam terus bertambah. Yang kedua itu mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah saat menemani hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Abu Bakar terus menjaga Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan yang cukup jauh. Kadang dia berjalan di depan Rasul, kadang berpindah ke belakang. Abu Bakar sangat khawatir musuh melukai Rasulullah yang amat dicintainya. Keduanya bersembunyi di dalam gua Sur demi menghindari kejaran pasukan musyrikin Quraisy. Abu Bakar segera menutupi lubang-lubang dalam gua dengan kain, supaya tidak keluar hewan yang membahayakan Rasul. Namun masih ada lubang yang luput ditutupi. Saat Rasulullah tertidur berbantalkan pangkuan Abu Bakar, seekor ular keluar dari lubang dan menggigit kaki Abu Bakar yang sengaja menutupinya. Pengorbanan sebesar ini hanya muncul dari iman dan rasa cinta sepenuh hati pada sosok baginda Nabi. Yang ketiga yaitu selalu percaya pada ucapan Rasulullah SAW tanpa rasa ragu sedikit pun. Perjalanan Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW hanya dalam satu malam adalah kejadian di luar logika yang benar-benar menguji keimanan orang-orang yang mendengarnya. Banyak yang tak percaya kalau Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dalam waktu singkat. Bahkan kaum musyrik Quraisy menggunakan kesempatan itu untuk mengajak umat muslim murtad. Abu Bakar yang mengenali karakter jujur Rasulullah mengimani kejadian itu sepenuhnya. Kala itu Abu Bakar langsung menemui Rasulullah dan memintanya menerangkan ciri-ciri Baitul Masjid. Setelah Rasulullah menjelaskan dengan runut, Abu Bakar berkata, "Engkau berkata benar, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah." Ini kesempurnaan iman yang harus kita teladani sebagai umat muslim. Yang keempat itu bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin, sesuai dengan julukannya yaitu As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah yang memimpin rakyatnya. Sifat jujurnya yang menonjol membuat keluarga Abu Bakar hidup dengan sederhana. Abu Bakar tak ingin menggunakan pimpinannya untuk menikmati fasilitas negara. Dikisahkan menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar berwasiat pada putrinya Aisyah bahwa ia hanya memiliki sehelai permadani yang usang, seekor unta dan seekor pelayan yang mengurusi rumah tangga. Abu Bakar ingin agar setelah wafat, semua yang tersisa dari harta kaum muslimin itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar tak ingin menghadap Allah SWT dengan harta umat walaupun sedikit. Pemimpin yang dengan level amanah setinggi ini pasti memiliki keimanan yang kuat. Saking jujur dan amanahnya, Khalifah Abu Bakar masih memikirkan harta rakyat menjelang ajalnya. Pantaslah beliau kalau Rasulullah sampai menjuluki Abu Bakar sebagai As-Siddiq atau orang yang jujur. Yang terakhir yaitu punya komitmen yang kuat membangun nilai-nilai Islam meski Rasulullah telah wafat. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah yang kekuasaannya berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 11 hari. Cukup banyak masalah yang terjadi dalam negeri akibat wafatnya baginda Nabi, seperti munculnya nabi palsu, orang-orang yang enggan berzakat, bahkan ada sebagian muslim yang murtad. Melanjutkan tugas mulia Rasulullah SAW adalah tujuannya menjadi khalifah. Di bawah pimpinan Abu Usama, Abu Bakar menyebarkan agama Islam dengan mengirim ekspedisi ke perbatasan Suriah. Kepercayaan diri umat muslim yang mulai goyah kembali bangkit melihat suksesnya ekspedisi itu. Rasulullah boleh tiada, tapi semangat menghidupkan nilai-nilai Islam harus tetap terpatrik di hati manusia. Itulah beberapa sikap teladan yang bisa dipetik dari perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kita semua dapat meladani sifat dari Abu Bakar